Well, she is the type of child that would give you the shirt off her back. She never wanted anybody mad at her for anything. She wanted everybody to be her friend. She wanted everybody to be happy. After 20 years, I still believe my daughter is alive. I do not believe she's dead. And I know somebody knows something. I'm not crazy enough to think that a 9-year-old can disappear into thin air without somebody knowing something. It was 20 years ago on Valentine's Day. Asia Degree disappeared in the middle of the night. Hello guys, welcome back to our channel, Henry and Freddy. Namaku Henry, hari ini aku akan menemani kalian untuk membawakan kisah tentang seorang anak yang hilang di malam hari tanpa jejak bernama Asia Jaquela Degree. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, so please be quiet. Asia Jaquela Degree lahir pada tanggal 5 Agustus tahun 1990. Lahir dari orang tua bernama Harold dan Equilla Degree. Asia juga memiliki seorang kakak laki-laki bernama O'Brien. Asia sendiri digambarkan sebagai anak yang atletis, pemalu, dan sangat dekat dengan kakak laki-lakinya. Pada tahun 2000, Asia duduk di kelas 4 SD di sekolah dasar Polston. Asia merupakan anak yang gemar dengan matematika dan sains. Asia juga berposisi sebagai star point guard di tim bola basket di sekolahnya dan juga di tim softball bersama kakaknya Brian. Asia memiliki cita-cita sebagai penulis dan ilustrator. Ayahnya bekerja sebagai pemuat barang dan ibunya bekerja di pabrik piano. Pada hari biasanya, ibunya akan membangunkan Asia dan Brian untuk pergi ke sekolah, sembari ibu dan ayah berangkat pergi bekerja. Keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 13 Februari tahun 2000, Asia dan keluarganya pergi ke gereja, dan pada malam harinya, sebuah mobil menabrak tiang listrik di sekitar rumah Asia dan keluarganya yang membuat listrik di rumahnya padam. Pada tanggal 14 Februari tahun 2000, pada 12.30 dini hari, ibunya Asia meminta ayahnya Asia untuk mematikan lampu minyak, dikarenakan listrik sudah kembali normal. Ketika ayahnya telah mematikan lampu minyak, ayahnya pergi ke kamar Asia dan Brian untuk mengecek apakah Asia dan Brian sudah tertidur. Dan ternyata Asia dan Brian sudah tertidur. Maka dari itu ayahnya pun kembali ke kamar dan tidur. Lalu pada malam yang sama, Brian mendengar Asia bergerak seperti biasa layaknya orang tidur yang mengigau. Beberapa saat kemudian, Brian mendengar lagi kalau Asia bergerak lagi. Kali ini Asia bergerak keluar. Oh, mungkin Asia hanya pergi ke kamar mandi, itu yang dipikir oleh Brian. Dan ternyata pada pukul 2.30 pagi, Asia mengemas barang-barangnya dan pergi meninggalkan rumahnya beserta keluarganya. Asia berjalan di sepanjang jalan North Carolina Highway 80 meskipun saat itu sedang terjadi hujan deras dan angin kencang. Kemudian di pagi harinya, ibunya Asia ingin membangunkan Asia seperti biasa, ingin membangunkan anak-anaknya untuk pergi ke sekolah. Dan ketika ibunya tiba di kamar Asia, ibunya melihat bahwa Asia sudah tidak ada. Kemudian karena panik, ibunya pun pergi keluar dan mencari Asia di mana-mana. Semua dicari, bahkan ibunya sampai berteriak-teriak, Asia, Asia, where are you? Sampai tetangga pun berbondong-bondong datang dan melihat ada apa. Setelah itu orang tuanya pun tidak mendapatkan hasil dan mencoba menelpon polisi. Singkat cerita, polisi pun datang. Polisi pun menyimpulkan bahwa tidak ada tanda-tanda pembobolan di rumah tersebut dikarenakan dan tidak bisa memastikan apakah Asia keluar melalui pintu depan maupun pintu belakang, karena pintunya itu bisa dibuka dari dalam tanpa kunci. Anjing pelacak yang dikerahkan pun tidak bisa memberikan hasil dikarenakan pada kemarin malam terjadi hujan yang membuat jejak dari Asia itu terhapus oleh bau hujan dan angin. Asia diduga kabur dari rumah menggunakan baju kemeja putih, celana putih, dan sepatu putih Nike. Pada sore harinya polisi mendapatkan sebanyak 2 laporan setelah berita dari Asia tersebar di Amerika. Laporan pertama, saksi mata pertama mengatakan bahwa dia melihat seorang anak kecil melewati jalan yang dilalui Asia sekitar pukul 4 pagi. Laporan kedua, saksi mata kedua saat itu sedang berkendara dan melihat Asia di trotoar dan melewatinya begitu saja. Tapi si pengendara ini berpikir, ngapain ya ada anak cewek kecil melewati trotoar sendirian malam hari lagi bawa tas. Karena merasa khawatir, saksi mata kedua ini pun berputar balik untuk melihat apakah dia baik-baik saja.
Setelah itu, saat dia berbalik, dia melihat Asia sedang menyeberang jalan dan memasuki hutan dan menghilang. Berdasarkan dua laporan tersebut, polisi pun mencari Asia di lokasi yang dikatakan. Akan tetapi, polisi pun tidak bisa menemukan jejak dari Asia. Lalu, pada tanggal 15 Februari, polisi berhasil mendapatkan petunjuk daerah hutan yang dimasuki oleh Asia. Polisi menggeledah ke dalam hutan di mana seorang saksi mengatakan dia melarikan diri. Dan saat itulah, mereka menemukan sebuah gudang dari bisnis terdekat bernama Turner's Job dan menemukan bahwa Asia mungkin berlindung dari badai di sana. Ini didukung dengan bukti ditemukannya bungkusan permen dan barang-barang milik Asia seperti sebuah pensil dan spidol dan sebuah busur rambut berbentuk Mickey Mouse yang orang tuanya Asia pun mengkonfirmasi bahwa itu milik Asia. Lalu pada tanggal 3 Agustus 2001, seorang pekerja rekonstruksi yang ditugaskan untuk membangun jalan menemukan sebuah tas milik Asia yang di dalamnya pun masih dalam keadaan penuh yang berisi sebuah kaos konser boyband New Kids on the Block dan buku anak-anak berjudul McElligot's Book. Lalu pihak polisi pun menaruh papan pencarian di daerah tersebut dan berharap bahwa Asia pasti masih hidup. 13 tahun pun berlalu. Detektif yang memimpin kasus Asia yaitu Marshall S. menangkap Donald Preston Ferguson yang berusia 52 tahun di kediamannya di Spartanburg, South Carolina atas pembunuhan Shalonda Poole yang berusia 7 tahun pada tahun 1990. Dan di mana korban ditemukan dalam kondisi dicekik, ditikam, dan dianiaya secara seksual di belakang sekolah dasar Greensboro, North Carolina. Setelah penyelidikan terhadap Donald Ferguson, dengan polisi mengasumsikan bahwa Donald memiliki keterkaitan dengan Asia, akan tetapi ia dianggap tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Asia. Pada Desember 2018, ia didakwa bersalah atas pembunuhan Shalonda dan dihukum karena pembunuhan tingkat pertama dan kejahatan seksual tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Menurut kalian, apakah Donald bertanggung jawab dalam kasus Asia ini? Komen di bawah. Pada tahun 2015, kasus ini dibuka lagi dengan FBI turut bergabung dengan otoritas negara bagian dan daerah dalam penyelidikan, serta menawarkan hadiah bagi orang yang bisa memberikan sedikit informasi tentang kasus Asia ini. Pada tahun 2016, secercah cahaya pun akhirnya muncul. Ditemukan sebuah petunjuk bahwa Asia mungkin masuk ke dalam sebuah mobil Ford Thunderbird dan FBI pun merilis gambar mobil tersebut. Dan FBI pun berkata akan terus menjalankan investigasi ini tanpa henti. FBI pun kemudian merilis gambar Asia dengan perbandingan umur, yaitu ketika Asia berumur 9 tahun, yaitu ketika Asia hilang, dan umur sekarang yaitu berumur 29 tahun dengan menawarkan imbalan sebesar 45.000 US dollar atau setara dengan 675 juta rupiah. Kasus ini tetap dibuka hingga sekarang dengan pihak penyelidik mencoba terus mencari pola dari kasus ini serta petunjuk yang sekiranya terlewatkan. Ibu Asia pernah berkomentar atas kasus anaknya ini yang menurut saya sangat sedih, yaitu Ibu Asia berkata bahwa kami sangat percaya bahwa di luar sana masih ada orang yang memiliki informasi yang akan membantu memecahkan kasus ini. Kami berharap dan kami selalu berdoa, semoga dia memiliki kehidupan yang baik. Tahun ini, yaitu tahun 2020, dia akan berusia 30 tahun dan kami telah melewatkan semuanya. Tapi saya tidak peduli, jika dia berjalan di pintu sekarang, saya tidak peduli apa yang akan saya lewatkan. Yang saya ingin lakukan hanyalah melihatnya. Kasus ini menghasilkan 350 petunjuk yang berakhir tidak ada hasil. Jadi, misteri di dalam kasus ini adalah hal apa sih yang mendorong Asia yang seorang anak kecil mau keluar pada malam hari atau mau masuk ke dalam hutan atau masuk ke dalam mobil tersebut? Masih menjadi tanda tanya. Menurut beberapa sumber yang kami dapatkan, ada yang mengatakan bahwa Asia terinspirasi dari buku yang berjudul The Whipping Boy karya Sid Fleischman, yang dimana isi dari ceritanya adalah dua anak kecil yang pergi dari rumah dan kembali pulang. So, menurut kalian, apakah Asia terinspirasi dari buku tersebut? Dan apakah Asia akan pulang sesuai dengan cerita dari buku tersebut? Dan menurut kalian, apakah Asia masih hidup? Dan jika masih hidup, di manakah dia? Komen di bawah. Dan kami berharap
Semoga Asia masih dalam keadaan baik-baik saja dan dapat segera kembali dan berkumpul dengan keluarganya. So, itulah kisah dari Asia Jaquila Degree yang hilang pada malam Valentine. Jika kalian suka, boleh like. Jika kalian tidak suka, boleh dislike video ini. Dan jangan lupa subscribe dan komen di bawah untuk mendukung channel kami. Dan terima kasih. Dari awal. Dari part tadi. Ini mau ulang nih.